Pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Daniel Hafiz dalam Aktual Talk, sebuah sesi diskusi di dalam Aktual TV yang akan membahas hal-hal yang strategik bersama personal strategik maupun dari berbagai isu yang akan kita bahas di dalam Aktual Talk. Hari ini kita akan membahas tentang sisi budaya dan kenegaraan. Hari ini kita selalu melihat setiap hari disajikan oleh berbagai macam hal yang cukup memprihatinkan bagi sebagai warga negara maupun sebagai putra bangsa Indonesia. Cita-cita proklamasi, cita-cita founding fathers kita yang ikut memerdekakan bangsa kita dengan rahmat Allah dan keinginan luhur semakin terdeviasi, semakin jauh dari nilai-nilai kebangsaan dan cita-cita didirikannya republik ini. Kalau cita-cita republik ini dulu kita diinginkan untuk didirikan untuk mensejahterakan seluruh rakyat bangsa Indonesia, hari ini kita mendapatkan tamu yang cukup istimewa, Bapak Hari Suharyo. Beliau adalah Ketua Yayasan Tauladan Kebangsaan yang concern terhadap nilai-nilai budaya dan bangsa. Kalaupun kita akan bicara politik, tentunya bukan politik praktis, tetapi politik dari perspektif kebudayaan. Selamat datang Mas Hari. Mantap Mas Hafiz. Terima kasih ya, kita bisa bincang tentang budaya di Aktual Talk di studio mini Aktual TV. Ya. Mas Hari, kalau kita melihat posisi hari ini, saya ingin standing position Mas Hari ketika melihat bangsa kita hari ini seperti apa dari perspektif budaya yang Mas Hari concern tentang itu. Apa budaya yang salah? Apakah budaya pasca reformasi ataukah memang ada sesuatu hal yang menyebabkan tingkah pola elit kita yang harusnya menjadi uswatun hasanah atau menjadi tauladan hari ini tidak ada? Apa relevansi Anda mendirikan Yayasan Tauladan Kebangsaan? Mas Daniel ya, saya itu punya Yayasan Tauladan Kebangsaan. Ya. Namanya Tauladan Kebangsaan. Tentunya orang semuanya berasumsi, wah, Tauladan Kebangsaan tentunya jangan mendirikan dan anggota-anggotanya tauladan semua. Itu yang saya harapkan. Namun, kalau saya mendirikan Yayasan Tauladan Kebangsaan di Indonesia, ini karena saya itu peka, sangat peka dengan keadaan bangsa ini. Kalau saya mencari anggota yang baik, itu untuk saya bukan tauladan kebangsaan. Tauladan kebangsaan itu saya itu hanya mencari orang berketuhanan, artinya dia percayalah Tuhan itu ada. Sudahlah, mereka misalnya apapun bilang, agamanya, ya, apapun latar belakangnya, itu saya tidak apa-apa. Yang penting dia itu percaya bahwa Tuhan itu ada, dia itu mampu berpikir dengan kecerdasan otodidaknya, tanpa sekolah nggak apa-apa. Namun dengan berbagai pengalaman hidupnya dia itu sudah ketabrak-tabrak. Mungkin jadi orang buruk mungkin, atau mungkin sudah banyak musuhnya, atau tidak memiliki social life. Akhirnya dia itu tobat, dan memiliki kecerdasan yang sifatnya dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dengan berbagai risalah-risalah surga neraka segala, dia mungkin sudah masuk kanan, apa artinya telinga kanan keluar kiri, dia akhirnya tobat bahwa hidup itu harus memiliki teman untuk berkomunikasi agar dia bisa mendapatkan suatu rezeki dari otodidak pekerjaannya, nggak tahu apa kerjaan apa. Jadi Yayasan Tauladan Kebangsaan lebih pada tepatnya pada titik berkumpulnya teman-teman yang intinya cuma satu, sama memiliki Tuhan dan mempercayai Tuhan itu ada. Apapun dan insaf, apapun latar belakangnya dan sebagainya. Apa arah ke depan nih kira-kira Yayasan Tauladan? Misinya itu apa mungkin? Orang kalau sudah insaf, itu misinya dia itu bisa mencontohkan yang baik. Karena dengan keinsafan tadi itu dia memiliki berbagai pengalaman dunia. Yang akhirnya tindakannya ini menuju pada suatu contoh. Namun kalau saya itu hanya mengambil orang baik dan pandai,
belum karuan pengalaman dia itu menang dengan orang yang insaf. Bung Karno itu pada dasarnya dia itu seorang pahlawan bangsa. Kenapa dia bisa jadi leader? Satu, dia itu pendidikannya tinggi. Pendidikan dari rumahnya dia sendiri juga bagus. Dia itu anak guru, bapaknya itu guru. Ibunya itu orang Bali. Katanya silsilahnya silsilah dari kerajaan Singaraja. Padahal di Jawa itu ada aturan bibit, bebet, bukan bebet. Bebet ya. Ya, bebet, bobot. Jadi di budaya Jawa itu tidak ada seorang calon itu harus kaya atau apa tidak ya? Enggak, Jadi memang harus bibit keturunannya bagus. Bibit itu ada keturunan dari orang tua yang memiliki suatu nama. Jadi nama bukan berarti harus kaya. Dia bisa menjadi kepala sekolah, bisa jadi guru. Keturunan yang baik lah ya. Keturunan baik yang dimana dipandang oleh masyarakat itu dia memiliki nama. Bukan mesti harus berpangkat ya. Tidak ya, kalau pangkatnya ternyata dia juga menjadi orang yang menjadi bisa terpandang di sana sebagai orang yang baik, bukan gara-gara pangkatnya. Mungkin itu juga termasuk itu adalah bibit yang bagus ya, genetika yang bagus ya. Nah kalau bebet itu bebetan, how to perform, jadi artinya bagaimana berbusana yang bagus, bagaimana mengatur tata bahasa yang bagus untuk berbicara, semuanya serba kebagusan lah ini. Nah kebagusan tidak bisa datang begitu saja. Ini datangnya dari pendidikan lingkungan dan pendidikan orang tua. Nah konteksnya kita bicara bibit, bebet, dan bobot tadi, Mas Hari mengawali itu tentang leadership. Di Jawa itu leadership bukan bibit, bebet, bobot. Itu akan menghasilkan leadership yang kuat. Ya, dan contohnya Soekarno. Soekarno itu punya bibit, punya bebet, punya bobot. Bibitnya bagus, anak guru, keturunan raja, zaman Belanda. Raden juga kan itu waktu itu. Tapi Raden itu kan sebetulnya pikiran dari Belanda ya, bukan pikiran dari orang-orang kalangan biasa. Nah kembali lagi kepada leadership di Indonesia. Bedanya antara Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono langsung aja. Susilo. Sama S-nya itu S. Ya sama S. Kalau Soekarno itu agak komplit. Bibit, bebet, bobotnya komplit. Bibit, agak apa komplit, Mas? Komplit ini. Komplit. Soeharto? Soeharto agak komplit. SBY kurang komplit. Kenapa? Ini agak komplit. Tadi kan saya bilang, bahwa leadership Indonesia diawali dari Soekarno itu terkena influence bangsa Belanda. Pada waktu itu kebetulan Soekarno adalah seorang nasionalis yang anti Belanda. Tapi dia belajar dari gaya Belanda. Dan dia bisa bahasa Belanda. Dan dia mendapatkan suatu titel sekolah sebagai civil engineer di Insinyur. Jadi pendidikannya bagus. Oke Mas Hari, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang posisi leadership dari kacamata budaya kita. Ya. Pemirsa tetap di Aktual Talk, menarik diskusi kita hari ini. Kita membahas leadership dari posisi budaya. Ini SBY harus turun sekarang ini. Dong. Sekarang ini harus turun. Kok tiba-tiba turun ini gimana? Tahu siapa yang ganti ini, dia harus turun.